Dan paranormal, Eyang Subur diyakini memiliki kekuatan supranatural. Tapi cara memperolehnya kini dipertanyakan. Bahkan kubu Adi meyakini adanya tumbal untuk kekayaan dan juga demi memikat banyak perempuan. Salah satu hal yang paling serius mencederai citra Eyang Subur saat ini tidak lain tuduhan kubu Adi seputar praktek ilmu goib yang meminta tumbal. Tuduhan itu mengacu pada timbunan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar hingga diyakini mempraktekkan ilmu pesugihan. Lalu koleksi 9 orang istri pun turut dinilai sebagai akibat dari ilmu pengasihan atau ilmu pelet. Salah satu orang yang paling keras bersuara soal hal ini adalah Arya Wiguna, mantan murid Eyang sendiri. Biasanya kalau dalam ilmu pesugihan setelah dia dapat harta, dia akan memiliki usaha. Jadi usahanya didapat dari pesugihan. Kalau Subur ini karena dia adalah dajjal, jadi dia tidak perlu berusaha karena hobinya dia menumbangkan. Kalau yang Subur itu dukun santet, kamu sudah modal 3 tahun yang lalu. Kenapa kok masih hidup? Termasuk kamu mengatakan fitnah yang dikasih mobil yang Subur itu mati. Lah kamu dikasih motor nggak mati. Yang dikasih mobil juga nggak mati. Itu fitnah. Gelap hatimu Adinda. Tobatlah, tobatlah, tobatlah. Dan hentikan sekarang ini omonganmu. Praktek yang membawa tumbal ditiupkan kubu Adi dengan merujuk pada kejadian-kejadian kematian yang bagi mereka berada di luar wilayah nalar. Salah satu yang belakangan ramai dibisikkan adalah seputar kematian seorang remaja putri bernama Retno yang tidak lain adalah putri Eyang Subur sendiri. Beberapa sumber menyebutkan kematian Retno tidak wajar dan mengandung misteri yang terkait dalam kasus goib Eyang Subur yang tidak lain adalah ayahnya. Penelusuran membawa kami pada sebuah tempat pemakaman umum di daerah Kepaduri, Jakarta Barat yang masih terletak di bilangan rumah Eyang Subur. Kuburan anaknya Eyang. Anaknya Eyang? Iya. Meninggal tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Kurang tahu juga lah kalau meninggalnya tahun berapa gitu. Kurang nggak ingat. Meninggalnya kenapa, Pak? Katanya sakit kalau nggak salah. Kalau datang tuh Jumat Kliwon. Sering Jumat Kliwon? Sering. Tapi bukannya Eyangnya yang datang. Anak buahnya. 3 orang datang. Setiap Jumat Kliwon dah. Tampak di kompleks makam sebuah pusara yang terlihat berbeda dengan adanya payung di atasnya. Di pusara itu tampak nisan bertuliskan nama A. Retno AS, berikut tanggal lahir 18 Agustus 72 dan hari kematiannya 10 April 89. Yang terasa agak janggal, tidak seperti lazimnya nisan umat muslim, di nisan itu tidak tertuliskan perihal binti alias inisial identitas sang ayah. Dia memang nggak ada bintinya, dari pertama ngubur nggak ada binti. Tapi udah pasti itu anaknya Subur. Karena tahu nguburnya. Tahu nguburnya. Sebagai anak tumbal gitu. Tumbal nggak pernah sih, nggak ada cerita. Tapi nggak pernah ada cerita kayak gitu, Pak? Nggak ada kalau mbak cerita gitu, oh ini anak buat tumbal gitu, nggak ada. Maupun dari yang sering datang ke sini cerita gitu juga nggak. Cuman kalau pertama-tama saya nanya itu, ini anak siapa? Oh, ini anak yang keberapa sih, nggak gitu jelas gitu. Menurut saya sih ya Allahualam ya, Allahualam gitu. Ya namanya ilmu kan putih dikatakan putih bisa, bilang hitam ya bisa ya, tinggal tergantung manusianya lah, gitu. Kalau menurut saya. Selain Retno, ada beberapa kematian tidak wajar di rumah Eyang Subur. Yang sudah lebih dulu disebut kubu Adi adalah meninggalnya sang penghulu yang selalu menikahkan Eyang Subur dengan istri-istrinya serta seseorang dari Jombang. Sang penghulu meninggal mendadak ketika baru saja selesai menikahkan Eyang dengan istri kelima. Saya nyaksiin yang meninggal di rumahnya Pak Subur itu yang di rumah langsung ditamu. Satu Pak Mugeni penghulunya
begitu nikahkan, selesai nikah, resmi udah tinggal pulang aja, buk, jatuh begini. Nggak jatuh lagi, duduk lah, buk, terus langsung. Kematian yang dirasakan oleh beberapa pihak di luar kewajaran itu dituduh terkait dengan praktek ilmu hitam sang eyang. Kalau orang pamit nyaba nih ke keramat, nah itu supaya ada kemajuan, usaha supaya lancar, lebih bisa lancar gitu, bisa maju. Cuman bukannya kayak dia itu jalannya begitu gitu. Kalau itu mau jalannya itu mau nggak benar. Dan dia goblok itu dukun itu. Wong dia susah kok, orang susah datang pengen kaya mau ngasih cewek 100 juta, nggak ketemu nalar Don. Makanya jalan pembohongan, semua itu bohongan Don. Sadar eling udah tua, bekalnya apa? Amal perbuatan, amal ibadah, bukan ngasutin orang. Dibayar berapa Don kamu sama Adi? Jujur, ayo. Penelusuran kami membawa ke sebuah makam keramat ini. Yang subur di sini juga nggak tahu gitu, sebab kan itu urusan pribadi dia masing-masing. Memangnya nggak boleh kaya seorang tukang jahit, ya? Bukannya nggak boleh kaya, tukang jahit itu kan jelas kalau dia hari ini kaya tuh prosesnya kan jelas. Nah kelihatan itu sukses perjalanan hidup ini subur begitu udah dapet didampingin yang gaib, yang dibilang yang gaib itu udah nggak jadi tukang jahit lagi. Jadi berdoanya tergantung dia masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuan buat usaha, kerja, dagang, buat keselamatan. Itu tergantung orang yang memohon. Kalau kita punya tujuan biarpun jahat atau jelek, tetap di sini dikabul. Di makam keramat inilah Eyang Subur diyakini mencari kodam goib. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 75 ada orang dari Jawa Timur. Gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari TV, ini orang mudanya dulu kayaknya pernah di sini. Tuh, udah pernah lihat saya gitu. Dari tahun 2005 sampai detik sekarang ini belum pernah lihat Eyang Subur berdoa maupun berziarah ke sini. Saya ingat pesan kakek saya. Ingat pesan kakek saya, jangan sekali-kali memohon kepada ahli kubur. Itu kakek saya pesan sama saya, pesan tolong kasih petunjuk. Kalau orang-orang yang memohon kepada ahli kubur, tolong pesan. Itu kakek saya pesan sama saya. Sekarang gini deh ya, kalau misalkan si Subur nggak sesat, ayo kita lihat rame-rame si Subur sholat jadi imamnya, saya jadi makmumnya nih ya. Sholat maghrib atau isya deh tuh yang keluar suara, kita dengerin dia baca apa. Jangan merasa suci hidup di muka bumi ini. Saya berdosa, banyak dosa saya.